Pengertian tauhid dan ilmu tauhid. Tauhid merupakan masdar atau kata benda dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuhidu tauhidan, yang artinya menunggalkan sesuatu atau keesaan. Yang dimaksud di sini adalah mempercayai bahwa Allah itu esa. Sedangkan secara istilah, ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas secara kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan hukum-hukum di dalam Islam, termasuk hukum mempercayakan Allah itu esa. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah atau sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Penanaman ilmu tauhid. Ilmu aqaid, karena di dalamnya mempelajari tentang keimanan yang mengikat hati seseorang dengan Allah, baik meyakini wujudnya, keesaannya, dan kekuasaannya. B. Ilmu kalam, karena dalam ilmu ini banyak membutuhkan diskusi, pembahasan, keterangan-keterangan, dan hujjah atau alasan yang lebih banyak dari ilmu lain. C. Ilmu usuluddin, karena di dalamnya membahas prinsip-prinsip ajaran agama, sedangkan ilmu yang lainnya disebut furu'ad-din atau cabang-cabang agama yang harus dipijak di atas usuluddin. D. Ilmu afrod. Ilmu makrifat. Makrifat artinya pengetahuan. Disebut ilmu makrifat karena di dalamnya mengandung bimbingan dan arahan kepada umat manusia untuk mengenal Khaliqnya. Sebab-sebab dinamakan ilmu kalam ialah karena satu, persoalan yang terpenting di antara pembicaraan masa-masa pertama Islam ialah firman Tuhan atau kalam Allah, yaitu Quran, apakah azali atau non-azali. 2. Dalam ilmu kalam ialah dalil-dalil akal pikiran di mana pengaruhnya tampak jelas pada pembicaraan ulama-ulama kalam, sehingga mereka kelihatan sebagai ahli bicara. 3. Pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat. Hakikat tauhid. Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang gaib. Sebab itulah ia disebut makhluk religius, yaitu makhluk yang memiliki bawaan primordial atau azali untuk beragama dan percaya kepada Tuhan. Inilah fitrah manusia yang secara otomatis memiliki potensi bertuhan sejak kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bertauhid. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implikas tauhid. Tauhid dalam Islam yang diekspresikan dengan kalimat la ilaha illallah merupakan titik tolak untuk membebaskan belenggu. Tauhid ini pula yang membebaskan manusia dari belenggu manusia lainnya, dari penyembahan terhadap rasio dan mental, serta dari sikap hidup materialistis. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Bidang pembahasan ilmu tauhid. Tauhid mempunyai beberapa pembahasan, diantaranya ada 6, yakni iman kepada Allah, tauhid kepadanya, dan ikhlas beribadah hanya untuknya tanpa sekutu ataupun bentuknya. 2. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, para pembawa petunjuk ilahi, mengetahui sifat-sifat yang wajib dan pasti ada pada mereka seperti jujur dan amanah, mengetahui sifat-sifat yang mustahil ada pada mereka seperti dusta dan khianat, mengetahui mukjizat dan bukti-bukti kerasulan mereka, khususnya mukjizat dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. 3. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya sepanjang sejarah manusia yang panjang. 4. Iman kepada malaikat, tugas-tugas yang mereka laksanakan dan hubungan mereka dengan manusia di dunia dan akhirat. 5. Iman kepada hari akhir, apa saja yang dipersiapkan Allah sebagai balasan bagi orang-orang mukmin atau syurga maupun orang-orang kafir atau neraka. 6.
Iman kepada takdir Allah yang maha bijaksana yang mengatur dengan takdirnya semua yang ada di dalam semesta ini. Tingkatan tauhid. Tauhid zat Allah. Yang dimaksud dengan tauhid atau keesaan zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Kesan pertama tentang Allah pada kita adalah kesan bahwa dia berdikari. Dia adalah wujud yang tidak tergantung pada apa dan siapapun dalam bentuk apapun. Dalam bahasa Al-Quran, dia adalah ghani atau absolut. Segala sesuatu bergantung padanya dan membutuhkan pertolongannya. Dan dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah berfirman, "Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji." Fatir ayat 15. Tauhid dalam sifat-sifat Allah. Tauhid sifat-sifat Allah artinya adalah mengetahui bahwa zat dan sifat-sifat Allah identik dan bahwa berbagai sifatnya tidak terpisah atau sama lain. Tauhid dalam perbuatan Allah. Arti tauhid dalam perbuatannya adalah mengakui bahwa Allah semesta dengan segenap semestanya. Jalannya, sebab dan akibatnya merupakan perbuatan Allah saja dan terwujud karena kehendaknya. Tauhid dalam ibadah. Tingkatan yang sangat jelas dalam menentukan rutinitas yang berkaitan dengan penyucian dan pengagungan Allah. Kedudukan ilmu tauhid di antara ilmu semua. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah sampai ia betul-betul memiliki keyakinan dan keputusan hati serta akal bahwa ia berada di atas segala yang benar. Sedangkan mempelajari lebih dari itu hukumnya fardu kifayah, artinya jika telah ada sesuatu yang mengetahui yang lain tidak berdosa. Barakallahu